بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata pada pembelajaran 3 dan 4. Nah anak-anak, sekarang pada pembelajaran 3 coba lihat bukunya di halaman 193. Kita akan membaca mengenai menentukan nilai pecahan. Liburan ini Rasti berkunjung ke tempat wisata. Ia pergi bersama teman-temannya. Tujuannya mengunjungi tempat wisata, yaitu kebun binatang. Kunjungan itu ditemani guru mereka. Di kebun binatang terdapat bermacam-macam binatang, misalnya kancil, gajah, dan jerapah. Rasti dan teman-temannya senang berkunjung ke kebun binatang. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Rasti membawa makanan hewan di kebun binatang. Tujuannya memberi makanan kepada hewan di kandang kebun binatang. Nah, anak-anak, coba lihat ya gambar 4.5 ini. Gambar Rasti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Nah, anak-anak, apakah kalian juga pernah berkunjung ke kebun binatang? Rasti memberi 4 mentimun kepada seekor kancil jantan dan seekor kancil betina. Kancil jantan diberi 2, kancil betina diberi 2 mentimun. Kancil jantan mendapat setengah bagian, kancil betina mendapat setengah bagian. Nah anak-anak, jadi kancil jantan dan kancil betina mendapatkan setengah bagian yang sama rata, yaitu masing-masing mendapat 2 mentimun. Nah anak-anak, coba lihat ya gambar mentimun. Setengah bagian dari 4 adalah 2. Jadi bagaimana caranya anak-anak? Kalau yang ditanyakan setengah bagian dari 4 timun, caranya yaitu tinggal kalian bagi saja. Cara mudahnya ya, 4 timun kalian bagi 2, maka hasilnya 2. Jadi masing-masing mendapatkan 2 bagian. Bisa juga kalian kelompokkan. Dari 4 timun kalian kelompokkan menjadi 2 bagian. Jadi kalian bagi menjadi 2 timun pada masing-masing kotak. Jadi keduanya mendapatkan bagian yang adil. Selanjutnya pada halaman 196 kita akan mengerjakan soal mengenai pecahan ya. Setiap kancil memakan 1 mentimun dari kumpulan mentimun di samping. Nah anak-anak coba lihat ya. 1/2 berarti ada 2 timun, kemudian kancil memakannya 1 buah. Nah, gambar yang cocok yang mana anak-anak? Ya, jadi gambar yang terakhir.
Kemudian yang kedua, 1/3, berarti kancil memakan 1 buah mentimun dari 3 mentimun yang ada. Nah, gambar yang sesuai yang mana anak-anak? Ya, jadi gambar yang sesuai yaitu gambar yang pertama. Kemudian 1/4, berarti kancil memakan 1 buah timun dari 4 timun yang ada. Nah, berarti gambar yang sesuai yang mana anak-anak? Ya, jadi gambar yang kedua. Selanjutnya kita akan menentukan karakteristik individu. Di dalam kelas ada perbedaan. Misalnya perbedaan jenis kelamin, hobi, dan kebiasaan. Namun antar siswa harus rukun. Semuanya saling membutuhkan. Semua harus rukun dan saling membantu. Rukun saat bermain di sekolah. Tidak membeda-bedakan antar sesama teman. Menghormati teman yang berbeda hobi, kegemaran, dan kebiasaan dengan kita. Saling membantu saat belajar. Hargailah setiap perbedaan yang ada di kelas. Menghargai perbedaan sama dengan menghormati orang lain. Misalnya, saat menentukan kunjungan tempat wisata. Ada yang suka ke museum, ada yang suka ke kebun binatang. Hargailah mereka yang berbeda kesukaan dengan kita. Kita bisa bermusyawarah untuk menentukan tempat wisata yang akan kita kunjungi. Nah, jadi anak-anak dalam menghadapi perbedaan yang ada, misalnya perbedaan hobi, kebiasaan, perbedaan makanan kesukaan, permainan kesukaan, dan sebagainya. Nah, dari perbedaan yang ada, kita harus hidup rukun. Jadi kita tidak boleh mencaci maki setiap perbedaan yang ada pada teman kita. Kita harus saling menghormati dan harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Selanjutnya pada pembelajaran 2, coba lihat bukunya di halaman 205. Kita akan membaca mengenai menentukan nilai pecahan. Ketika di kebun binatang, Melanie membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasi luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, dibagi 3 kelompok. Apabila lokasinya sempit, dibagi 4 kelompok. Selanjutnya, ayo berlatih. Nah, kita akan mengelompokkan siswa memahami pecahan. Pilihlah 24 siswa. Mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan ya. Kalian ada 24 siswa. Kemudian kalian akan dibentuk menjadi 2 kelompok. Sehingga setiap kelompok memiliki anggota yang sama banyak. Nah, anak-anak, jadi dari kotak ini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan. Nah, anak-anak, cara mengetahui jawabannya yaitu kita kelompokkan dulu 24 siswa ini menjadi 2 kelompok. Nah, jadi kelompok 1 kita isi berapa siswa anak-anak? Ya, kita isi 12 siswa. Kemudian kelompok 2 juga kita isi 12 siswa. Sehingga nilainya sama banyak. Karena 12 ditambah 12 sama dengan 24. Jadi pecahan itu harus memiliki angka yang sama banyak atau anggota yang sama banyak. Nah, berarti setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan. Iya, jadi dapat dinyatakan dalam pecahan 1/12. Setiap kelompok terdiri dari titik-titik siswa. Nah, setiap kelompok terdiri dari berapa siswa anak-anak? Iya, jadi terdiri dari 12 siswa. Selanjutnya, praktikkan untuk membentuk 3 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota yang sama banyak. Nah, anak-anak, jadi yang di atas tadi kita membentuk 2 kelompok. Sekarang kita akan membentuk 3 kelompok
yang memiliki anggota yang sama banyak. Nah, anak-anak, jadi dari 24 siswa ini kita bagi menjadi 3 kelompok yang sama banyak. Nah, cara mudahnya dapat kita bagi ya anak-anak. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi masing-masing kelompok memiliki 8 anggota yang sama banyak. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan berapa anak-anak? Tadi kan dalam satu kelompok ada 8 anggota. Berarti nilai pecahannya yaitu 1/8. Setiap kelompok terdiri dari berapa siswa anak-anak? Iya, jadi terdiri dari 8 siswa. Selanjutnya yang terakhir, praktikkan untuk membentuk 4 kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Nah, anak-anak, jadi dari 24 siswa tadi, kita bentuk menjadi 4 kelompok. Nah, jadi setiap kelompok memiliki anggota yang sama banyak. Nah, anak-anak, di sini ada 4 kotak. Nah, berarti masing-masing kelompok ada berapa anggota anak-anak? Ya, jadi cara mudahnya tinggal kita bagi anak-anak. 24 kita bagi 4. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya ada 6. Jadi masing-masing kelompok memiliki 6 anggota yang sama banyak. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan. Ya, jadi dapat dinyatakan dalam pecahan 1/6. Kemudian setiap kelompok terdiri dari berapa siswa tadi anak-anak? Ia terdiri dari 6 siswa. Jadi seperti itu ya anak-anak, cara menentukan kelompok yang memiliki anggota yang sama banyak. Selanjutnya, sekarang ayo kita kerjakan di halaman 206 ini ya anak-anak. Lingkari pecahan sesuai gambar. Lingkarilah pecahan yang sesuai dengan gambar. Nah, anak-anak coba kita lihat ya gambarnya. Ada 4 potong apel yang sama besar. Nah, 1 apel telah dimakan. Nah, berarti pecahan yang sesuai apa anak-anak? Ya, jadi pecahan yang sesuai dengan gambar yaitu pecahan 1/4. Karena ada 1 apel yang dimakan dari 4 bagian apel. Kemudian gambar yang kedua ada gambar belalang. Nah, di sini ada 3 belalang. Nah, 1 belalang telah diberi tanda silang. Nah, anak-anak, berarti pecahan yang sesuai yaitu 1/3 karena 1 belalang telah disilang. Kemudian jumlah keseluruhan belalang ada 3. Selanjutnya di Ayo Berlatih kita akan melingkari pertanyaan dengan tepat. Lengkapi pernyataan berikut ini dengan jawaban yang tepat. Kerjakan secara berkelompok. Nah, anak-anak, coba lihat ya nomor 1. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Nah, pertanyaan yang pertama, setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah, nah yang ditanyakan setengah bagian dari 36 siswa. Nah, anak-anak, berarti kalian harus membagi 36 siswa itu menjadi 2 bagian yang sama banyak. Nah, anak-anak, jadi cara mudahnya 36 kita bagi 2. Maka setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah, ada berapa anak-anak kalau 36 dibagi 2? Iya, jadi ada 18 siswa. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 18 siswa. Jadi jumlahnya sama banyak ya anak-anak. Kemudian yang B, 1/3 bagian dari siswa kelas 2 adalah,
Nah, ini berarti kalian bagi menjadi 3 kelompok. Nah, 36 siswa ini kalian bagi dengan 3. Nah, maka hasilnya yaitu 12. Jadi, setiap kelompok terdiri dari 12 siswa. Jadi, jumlahnya sama banyak ya anak-anak. Kemudian yang C, 1/4 bagian dari siswa kelas 4 adalah, nah anak-anak, jadi 36 siswa ini kalian bagi menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Nah anak-anak, 36 siswa berarti kalian bagi 4 kelompok. Maka hasilnya berapa anak-anak? Iya, hasilnya 9. Jadi pada setiap kelompok ada 9 siswa. Jadi 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah 9. Jadi jumlah siswanya sama banyak. Nah, seperti itu ya anak-anak cara menjawab pertanyaan mengenai pecahan. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.